Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English lesson with me, Mrs. Risa Umam. For our material today, we are going to talk about conditional sentence type 2. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence type 2 atau kalimat pengandaian tipe yang kedua. Oke, di sini nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama definition, pengertian dari conditional sentence type 2, kemudian pattern atau pola conditional sentence type 2, dan yang ketiga adalah example, contoh dari conditional sentence type 2. Baik, yang pertama adalah definition atau pengertian dari conditional sentence type 2. The second conditional sentence adalah di sini kalimat pengandaian yang kemungkinan terjadi sangatlah kecil, bahkan mustahil untuk terjadi, atau itu hanya merupakan sebuah angan-angan belaka. Oke, di sini akan kita berikan sebuah ilustrasi gambar untuk mempermudah kita dalam memahami conditional sentence type 2. Oke, contohnya di sini misalkan ada kakek atau orang tua. Orang tua itu berandai-andai, berangan-angan, misalkan dia menjadi muda kembali. Oke, dia bilang seperti ini. Andaikan saat ini saya masih muda, saya akan mengikuti lomba lari. Nah, kemungkinan terjadi nggak seperti itu? Yap, faktanya bahwa hal tersebut kemungkinan terjadi sangatlah kecil, bahkan mustahil untuk terjadi. Kenapa? Karena kakek tersebut tidak mungkin bisa kembali menjadi muda. Nah, itu kita menggunakan conditional sentence type 2. Oke, kita berikan lagi contoh yang kedua. Misalkan di sini ada laki-laki namanya Paijo. Si Paijo ini berangan-angan, berhayal menjadi Superman. Oke, dia ngomong seperti ini. Andaikan saya Superman, saya akan terbang mengelilingi dunia. Oke, mungkin nggak itu terjadi? Ya, faktanya bahwa hal tersebut kemungkinan terjadi sangatlah mustahil, karena tidak mungkin manusia biasa seperti si Paijo ini bisa menjadi seorang Superman dan bisa terbang mengelilingi dunia. Nah, di sini adalah kegunaan dari conditional sentence type 2, yaitu ketika kita berhayal atau berandai-andai, tapi kemungkinan untuk terjadinya itu sangatlah kecil, bahkan mustahil untuk terjadi. Pattern conditional sentence type 2. Bagaimana sih cara untuk membuat conditional sentence type 2? Oke, rumusnya adalah if diikuti dengan simple past tense, koma, kemudian diikuti dengan past future tense. Atau kita balik posisinya, past future tense, kemudian baru diikuti dengan if simple past tense. Nah, di sini kalau untuk menyatakan sebuah faktanya yaitu menggunakan simple present tense. Oke, selanjutnya pattern of simple past tense. Bagaimana cara membuat kalimat simple past tense? Tentunya kalian sudah paham sekali bagaimana cara membuat kalimat simple past tense. Tapi di sini tidak ada salahnya kalau kita review kembali ya bagaimana cara membuat kalimat simple past tense. Yang pertama, pada kalimat verbal rumusnya subjek kata kerjanya bentuk kedua atau verb to, baru diikuti dengan objek. Kemudian untuk kalimat negatifnya adalah subject didn't, verb one, baru diikuti dengan objek. Sedangkan kalau kalimat tanya yaitu did, subject, verb one, objek, baru diikuti dengan tanda tanya. Contoh kalimatnya, I ate pizza. I ate pizza. Nah, di sini ada kata ate. Ate ini adalah kata kerja bentuk kedua dari kata eat, makan. Eat, ate, eaten. Tapi di sini kita pakai yang verb 2 yaitu ate. I ate pizza. Contoh yang kedua, kalimat negatif, she didn't study English. Didn't study. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja bentuk satu, study, bukan studied ya, tapi study. She didn't study English. Kemudian untuk kalimat tanya, contohnya, did you go to Solo? Did you go? Nah, di sini kita memakai verb-nya go, bukan when ya. Did you go to Solo? Nah, ini tadi adalah rumus bagaimana membuat kalimat simple past tense pada kalimat verbal. Sedangkan pada kalimat nominalnya adalah untuk kalimat positifnya adalah subject, kemudian diikuti dengan was atau were, to be ya, was, were. Kemudian bisa diikuti dengan adjective, adverb ataupun noun. Sedangkan pada kalimat negatifnya adalah subject, was
not ataupun were not, kemudian diikuti dengan adjective, adverb ataupun noun. Kemudian untuk kalimatannya yaitu was were-nya kita taruh di depan, baru diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan adjective, adverb, noun, dan diikuti dengan tanda tanya. Oke, untuk to be-nya yaitu was were, seharusnya pada simple past tense ini kan was digunakan untuk she, he, it, dan I, sedangkan were ini untuk subject they, were, you. Tapi khusus pada conditional sentence type 2, untuk subjek, semua subjek she, he, it, I, we, they, you ini semuanya menggunakan were. Contoh kalimatnya, they were here. Kemudian she were my girlfriend. Nah ini seharusnya kan she was, tapi pada conditional sentence type 2 ini menjadi she were my girlfriend. Kemudian contoh yang ketiga, were you there? Nah ini ya, ini adalah contoh ini adalah bagaimana untuk membuat kalimat simple past tense, baik itu kalimat verbal maupun kalimat nominal. Berikutnya adalah pattern of past future tense. Bagaimana rumus untuk membuat kalimat past future tense? Yang pertama pada kalimat verbal, yaitu kalimat positifnya adalah subject would. Kita pakai would ya, bukan will tapi would, verb 1. Sedangkan untuk kalimat negatifnya adalah subject wouldn't, verb 1. Untuk kalimatannya adalah would, subject, verb 1. Contoh kalimatnya, I would go, they would sing, you wouldn't buy, would you come? Oke, ini adalah contoh yang kalimat verbal. Sedangkan untuk kalimat nominalnya rumusnya adalah yang kalimat positifnya adalah subject would be, hanya ditambah dengan be, would be, kemudian diikuti dengan adjective, adverb ataupun noun. Sedangkan untuk kalimat negatifnya adalah subject wouldn't be, kemudian diikuti dengan adjective, adverb ataupun noun. Untuk kalimatannya would, subject, kemudian be, diikuti dengan adjective, adverb, noun, dan tanda tanya. Contohnya, they would be here, I would be a president, she wouldn't be my girlfriend, would you be there? Nah ini adalah pola untuk membuat kalimat past future tense. Next, examples of conditional sentence type 2. Contoh kalimat pengandaian tipe yang kedua. Oke, seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa rumusnya adalah if simple past tense, past future tense. Kemudian jika kita balik menjadi past future tense, if simple past tense. Oke, langsung ke kalimatnya ya. Oke, if I were you, I would kiss her. If I were you, I would kiss her. Jika aku jadi kamu, aku akan menciumnya. Atau kita balik posisinya menjadi I would kiss her if I were you. Aku akan menciumnya jika aku jadi kamu. Nah, kemungkinan untuk saya berubah menjadi kamu ini kan tidak mungkin, mustahil terjadi gitu ya. Maka di sini fact atau faktanya adalah I am not you and I don't kiss her. Saya itu bukan kamu dan tidak bisa menjadi kamu, dan saya tidak mencium dia. Nah, itu adalah contoh kalimat pertama pada conditional sentence type 2. Contoh yang kedua, if I got the jackpot, I would buy anything I want. If I got the jackpot, I would buy anything I want. Atau kita bisa balik posisinya, I would buy anything I want if I got the jackpot. Saya akan, jika saya mendapatkan jackpot, aku akan membeli segala sesuatu yang saya inginkan. Nah, kemungkinan untuk mendapatkan jackpot, bonus atau uang besar ini kan masih ya kita bisa, tapi kan kemungkinan itu kan kemungkinan untuk terjadi kan sangatlah kecil. Nah, untuk itu maka kita menggunakan conditional sentence type 2 karena faktanya adalah I don't get the jackpot and I don't buy anything. Jadi saya tidak mendapatkan jackpot dan saya tidak membeli apapun. Contoh yang ketiga, if I were a movie star, I would marry someone famous. Atau kita balik posisinya, I would marry someone famous if I were a movie star. Jika aku itu seorang bintang film, aku akan menikahi seorang yang terkenal. Oke. Di sini kan kita orang biasa ya katakanlah menjadi seorang movie star. Ini kan kemungkinan iya masih bisa terjadi, tapi kan kemungkinan sangat kecil sekali ya di sini ya. Nah, kalau menjadi seorang movie star maka akan menikah dengan seorang yang terkenal juga gitu kan. Nah, akan tetapi bahwa faktanya I am not a movie star and I don't marry someone famous. Saya itu bukan seorang bintang film dan saya tidak bisa atau tidak menikahi seseorang yang terkenal. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari conditional sentence type 2.
Well, di sini ada beberapa contoh lagi dari conditional sentence type 2. Yang pertama, if we had a yacht, we would sail the seven seas. If we had a yacht, we would sail the seven seas. Nah, di sini ada kata had. Had ini adalah kata kerja bentuk kedua dari have, had, gitu ya. Terus kemudian diikuti dengan would sail, would diikuti dengan verb one, sail. Kemudian contoh yang kedua, if I were you, I would give up smoking. If I were you, I would give up smoking. Kemudian di sini ada kata were ini adalah to be dari past tense, ya kan? If I were you, kemudian diikuti dengan would give. Give ini kata kerja bentuk pertama. Contoh yang ketiga, if we lived in Mexico, I would speak Spanish. Lived di sini adalah kata kerja bentuk kedua dari live. Lived. Kemudian diikuti dengan would speak. Would speak-nya itu adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh yang keempat, if my brother would buy a sport car if he had much money. My brother would buy. Nah, kata would buy ini adalah kata kerja bentuk pertama. Untuk yang if-nya, if he had. Nah, had ini adalah verb 2 dari have. Had. Kemudian contoh yang terakhir, I would help poor if I became a millionaire. Would help, would diikuti dengan help, kata kerja bentuk pertama. Sedangkan if I became ini verb 2, yaitu dari verb 1-nya adalah become. Oke, itu tadi adalah contoh lain dari conditional sentence type 2 yang dimana itu ada sebuah pengandaian yang kemungkinan untuk terjadi itu sangatlah kecil sekali atau bahkan tidak terjadi, maka kita menggunakan conditional sentence type 2. Alright, this is the end of our lesson today about conditional sentence type 2. Oke, semoga kalian paham ya dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.